Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun eh, Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir sistem pendanaan saya yang berjudul IoT Pet Feeder and Humidity/Temperature Monitoring Device. Oke, jadi sebenarnya latar belakang atau permasalahan yang ingin diatasi oleh proyek ini adalah keadaan di mana hewan peliharaan itu terlantar dan tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman yang baik ataupun mencukupi. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan pet feeder ini. Jadi dengan menggunakan alat ini, majikan dapat memberi makanan dan minuman dari jarak manapun, dari kondisi manapun, asalkan terhubung dengan internet. Di mana ini akan mengatasi dua masalah. Yang satu adalah ketika eh, terjadi underfeeding atau ketika peliharaan tidak diberi makanan dan minuman, atau overfeeding ketika peliharaan diberi makanan dan minuman secara tidak terbatas, atau dengan cara membuka tempat makanan dan minuman secara bebas. Lalu fitur-fitur yang digunakan adalah external interfacing, yaitu di sini digunakan contohnya pada input output digital, yaitu digital inputnya digunakan saat pembacaan button, yang dimana button ini akan mengatur gerakan servo. Lalu digital outputnya adalah pada control buzzer, di mana buzzer akan diatur oleh sinyal high atau low. Dan buzzer di sini berfungsi untuk memberi alarm ketika proses pemberian makan dan minum. Jadi suaranya akan berbeda. Lalu web server di sini diimplementasikan dengan Blink IoT. Jadi gunanya ini untuk memantau eh, kondisi peliharaan yang dibaca oleh sensor DHT11 yang sesuai namanya membaca humidity dan temperature atau kelembapan dan suhu. Selain itu, digunakan juga untuk kontrol servonya, di mana menggunakan button. Lalu selanjutnya ada PWM, yang di mana kontrol button tadi akan menggerakkan atau mengirimkan sinyal PWM dari SP32 menuju servo, di mana nanti sinyal tersebut akan mengatur gerakan atau posisi sudut servo yang tergantung dari duty cycle-nya. Lalu komponen-komponen yang digunakan SP32 yang udah biasa kita gunakan di kelas juga, yaitu untuk microcontroller atau otak dari project ini. Jadi penggunaannya cocok juga karena dia udah mendukung WiFi dan koneksinya mudah. Lalu ada DHT11 sensor, ini untuk pemantauan kelembapan dan suhu. Lalu ada buzzer sebagai alarm penanda pemberian makan dan minum. Lalu ada servo SG90 yang menggunakan input PWM dari SP32. Lalu ada breadboard serta kabel jumper. Yang keduanya digunakan agar rangkaian lebih rapi dan lebih mudah dibuat juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat eh, tentang kode yang digunakan pada rangkaian. Jadi pertama ada dua line ini yang digunakan untuk agar ESP32 bisa connect ke server Blink. Jadi memang keduanya ini harus ditaruh di paling atas. Lalu ada uh, define Blink print serial agar bisa komunikasi secara serial. Nanti akan ada serial begin juga agar bisa komunikasi dengan serial monitor. Lalu ada library-library dari sensor dan aktuator. Lalu ada deklarasi servo serta deklarasi pin buzzer. Di sini lagi-lagi ada eh, library dan pendeklarasian dari pin untuk sensor DHT. Lalu ini untuk variabel humidity dan temperature yang akan diukur oleh sensor DHT. Lalu tiga line ini digunakan agar SP32 bisa connect ke WiFi atau internet yang tersedia serta autentikasi untuk terhubung dengan server Blink dan agar bisa dipantau di mobile device. Lalu di sini ada function timer dari Blink yang nanti timer ini digunakan agar eh, pembacaan dari DHT ini bisa dibaca secara periodik ya. Lalu
Di sini ada function blink right untuk pin virtual VNO. Jadi ini untuk eh, pemberian atau penggerakan servo untuk pemberian makan. Jadi di sini menggunakan suara buzzernya itu buzz makan yang menyala terus selama 3 detik. Sementara untuk pemberian minum sebenarnya sama aja kodenya, tapi dia menggunakan buzz minum. Jadi suara buzzernya itu nyala mati selama setengah detik, selama total 3 detik. Lalu ini untuk pembacaan eh, data dari DHT dan pengirimannya ke Blink. Di sini dituliskan dan dikirimkan ke virtual pin 2 dan 3, serta tidak lupa juga di print ke serial monitor. Hal ini juga biar kita bisa bandingin nilainya apakah sudah sesuai, apakah blinknya ini menampilkan sesuai yang rangkaian fisiknya tampilkan, yang terhubung langsung ke serial monitor ini. Lalu di sini ada void setup dan void loop. Untuk void loop itu menjalankan timer dan menjalankan blink. Jadi ini agar komunikasi blink berjalan terus, dan timer ini agar timer uh, yang digunakan untuk mengatur read di DHT and send data ini akan berjalan terus, di mana intervalnya itu setiap 1000 long integer atau 1000 milisecond atau 1 detik. Sementara bisa dilihat di bagian setup ini juga ada deklarasi atau inisialisasi untuk serial communication, lalu untuk pin servo, pin buzzer, dan untuk inisialisasi DHT. Lalu tidak lupa juga blink begin, yang di sini dia akan mengisi kode autentikasi SSID atau nama WiFi dan pass atau password WiFi yang akan digunakan oleh SP32 sesuai dengan yang sudah diberikan di atas sini. Oke, mungkin kita akan bisa lanjut ke rangkaian fisik untuk demonstrasinya. Kita sudah ke rangkaian aslinya untuk demonstrasi. Sini dapat dilihat rangkaiannya sudah sesuai dengan rangkaian skematik. Ada SP32 yang dengan 2 kabel oranye ini memberi sinyal PWM ke 2 servo 1 dan 2. Lalu di sini dia juga mengirimkan power atau voltage dan menyediakan ground juga untuk sensor DHT11 dan buzzer. Nah, di sini buzzernya juga dikontrol oleh pin 5 dan sensornya pembacanya dibaca oleh pin 18. Oke, ini tampilannya, tampilan blink dashboardnya. Di sini kebetulan posisinya sudah saya colok SP-nya dengan laptop atau power source, dan di sini SP-nya sudah menyala. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 blok, yang dimana 2-nya ini merupakan fitur monitoring, yaitu kelembapan dan suhu. Dan memang di sini ada sedikit kesalahannya adalah sensornya kurang akurat ya, karena saya sudah coba bandingkan dengan alat ini yang juga mengukur temperatur dan humidity. Lalu kedua fitur utamanya yaitu button servo 1 dan servo 2. Nah, sebenarnya di konfigurasi HP ini merupakan button yang toggle, alias sekali dipencet dan dia kembali ke posisi off. Jadi dia hanya mengirimkan sinyalnya sekali, bukan yang hold. Tapi untuk di web dashboard saya tidak menemukan button yang toggle. Jadi di sini buttonnya hold, tapi perlu diingat bahwa fungsinya tetap button switch atau button toggle. Nah, di sini kita posisikan servonya. Lalu ketika button servo 1 dipencet atau di on kan, dapat dilihat bahwa buzzer berbunyi bertahan selama 3 detik. Dan ini buzzer menyala terus selama servo berada di posisi membuka penutup makanan. Bisa kita coba lagi. Ya, di sini akan ada notifikasi juga bahwa sedang memberi makan. Lalu untuk button servo 2, nah dia suaranya berbeda karena memang alarmnya didesain untuk
suaranya dibedakan, karena sesuai juga dengan teori psikologi. Jadi hewan itu dapat terbiasa dengan stimulasi yang dibarengi dengan penanda tertentu. Jadi misalnya ketika diberi makan dan ada suara tertentu, atau diberi minum dan ada suara tertentu, nanti lama-lama hewan tersebut akan paham dan akan familiar dengan suara tersebut. Jadi dengan trigger tersebut dia akan bisa paham apa yang akan terjadi. Jadi fungsinya ini agar hewan-hewan bisa akrab dan familiar, sehingga meskipun kita sedang di luar kota atau sedang di luar rumah, ketika diberi makan, hewan akan sadar dengan bunyi tersebut dan datang ke area makan. Begitu juga dengan minum. Oke, bisa dilihat rangkaian masih menyala, masih terkoneksi. Ini sayangnya saya belum membuat prototipenya, yaitu niatnya tadinya saya ingin menggunakan corong ini untuk sebagai tempat penyimpanan makanan, lalu akan diblok oleh servo tersebut. Mungkin akan saya kasih kardus atau lempengan tertentu untuk menutup, yang dimana nanti dia akan membuka dan menutup jalur keluar makanan atau minuman dari corong ini. Sekian untuk presentasi dan demonstrasi dari rangkaian saya. Terima kasih.